Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kesempatan siang ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak dan Ibu, kita boleh merenung sejenak. Mampukah kita hidup sendiri? Tentunya kita akan menjawab bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial di mana kita tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Contoh sederhana, Bapak Ibu, setiap hari kita butuh nasi. Setidaknya 2 kali dalam sehari. Nasi berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Walaupun kita nggak kenal petani itu ya. Dalam prosesnya padi membutuhkan pupuk yang dibuat oleh pabrik dan di dalamnya ada karyawan. Setelah panen, padi perlu digiling dan menjadi beras dan setelah itu dijual kepada pengepul atau orang lain dan akhirnya sampai ke tangan kita. Jadi kalau dihitung berapa orang yang terlibat dalam sepiring nasi, jawabannya banyak. Untuk itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia saat itu dan juga kepada kita saat ini bahwa kita perlu saling membantu dan berbuat baik karena memang kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam perikop yang kita baca pada siang hari ini, Paulus menjelaskan suatu prinsip universal dalam dunia agrikultur, yaitu hukum menabur dan menuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita menanam padi, maka akan menuai padi. Menanam benih tomat, akan keluar pasti tomat. Dan tidak mungkin jagung. Barang siapa menabur dosa, ia akan menuai kebinasaan dari dosanya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Dalam hukum tabur tuai, prinsip yang kedua adalah selalu ada masa menunggu antara menabur hingga menuai. Karena itu Paulus menasihatkan agar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetapi sebelum panen itu terjadi, jangan kita putus asa untuk berhenti melakukan hal-hal yang baik. Seorang petani yang baik harus terus memastikan agar tanamannya mendapat air yang cukup. Ia juga perlu mencabuti tumbuhan liar di sekitarnya dan membersihkan area tanamannya dari berbagai gangguan lain. Sambil menunggu tibanya waktu menuai, hal itu terus dilakukan sampai akhirnya tiba menikmati hasil panen. Dalam situasi ini, sebagai jemaat kita dipanggil untuk menyatakan kasih melalui saling bertolong-tolongan menanggung beban, berbuat baik selama masih ada kesempatan, khususnya kepada saudara-saudara kita seiman. Baik dalam konteks jemaat lokal maupun lingkup yang lebih kecil melalui keluarga kita. Mulailah dari yang terdekat,
kasih keluarga kita, kasih tetangga kita, mulailah dari yang kecil, dari yang terdekat. Sebab kalau yang kecil saja sudah sulit, kalau yang dekat saja sudah nggak bisa, nggak usah bermimpi untuk membuat perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh terus belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus. Amin.